Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat Baik, dan bahagia selalu. Amin. Ya. amin. PSSI sudah mengeluarkan daftar nama-nama yang mencalonkan dan dicalonkan sebagai ketua umum, wakil ketua umum, dan juga exco. Ya, Dan ternyata ada 5 nama yang mencalonkan atau dicalonkan sebagai ketua umum, dan kemudian juga ada 17 yang dicalonkan dan mencalonkan untuk wakil ketua umum, serta ada 78 nama untuk eh, Exco ya, Exco ya, PSI yang akan datang. Bro Ipung, ya, ini yang menarik dulu nih untuk ya, dari ketua umum. Ketua iya, umum ini dari 5 nama ada 2 nama yang boleh dikatakan cukup terkenal lah ya di dunia sepak bola Indonesia, yaitu betul. Lanyala Mataliti dan Erick Thohir. Betul. Menurut Bro Ipung bagaimana nih dengan kedua calon ini yang kita sebut? Iya, ya memang kalau kita melihat pada profil ya, kedua calon ini, Lanyala kan sempat juga menjadi ini ya, eh, pengurus di Federasi Sepak Bola kita, PSSI. Bahkan dia juga pernah menjabat sebagai wakil ketua umum PSSI. Saat itu ketua umumnya adalah Johar Arifin. Tapi sempat juga ya kedatangan Lanyala Mataliti waktu itu kan sempat ada perseteruan sebetulnya dengan PSSI di bawah Johar Arifin. Bahkan saat itu Lanyala Mataliti juga kemudian menginisiasi federasi sepak bola tandingan di luar PSSI. Dan inilah yang menjadi cikal bakal kenapa Indonesia kemudian di-ban. Karena akhirnya pemerintah juga turun tangan karena ada dualisme kepemimpinan, kepengurusan di dunia sepak bola Indonesia. Sehingga akhirnya kemudian pemerintah turun tangan dan ini juga sebuah pelanggaran dalam statuta PSSI bahwa pemerintah tidak boleh ikut campur di dalam ini ya rumah tangganya Federasi Sepak Bola sebuah negara. Mhm. Itu adalah sesuatu persyaratan yang mutlak. Karena akhirnya setelah kemudian ada semacam negosiasi-negosiasi, kemudian Lanyala juga ini ya masuk juga ke dalam struktur yang di bawah komando Johar Arifin. Waktu itu dia sebagai wakil ketua umum PSSI. Hmm. Artinya, kalau kita melihat bahwa sepak terjang beliau, tentu beliau adalah orang yang juga punya pengalaman dalam kepengurusan di PSSI. Itu Hmm. adalah Lanyala Mataliti. Hmm. Nah, cuma masalahnya bagaimana nanti apa voter-voter melihat Lanyala, tentu kan juga mungkin voter lebih tahu mengenai sepak terjang apa Lanyala Mataliti Hmm. apabila dibandingkan dengan apa calon-calon lainnya. Ya mungkin untuk pesaing yang paling bisa tampil dalam hal ini adalah dalam profil Pak Erick Thohir. Hmm. Karena Pak Erick Thohir sendiri punya pengalaman di bidang olahraga. Dia juga awalnya memang lebih banyak berkecimpung di dunia basketball. Hmm. Bahkan dia juga yang menginisiasi sebuah liga profesional basketball di Indonesia. Dan puncak pencapaian terbaik dari prestasi bola basket Indonesia adalah ketika Indonesia mendapatkan medali emas di SEA Games dengan mengalahkan Filipina. Dan ini baru pertama kali dalam sejarah bahwa Filipina gagal mendapatkan final piala apa medali emas. Hmm. Nah, tapi masalahnya Erick Thohir juga bukan orang yang baru juga di dunia sepak bola. Beliau juga kemudian melebarkan sayap bisnisnya dengan membeli saham. Saham sebanyak 70% saham dari Inter Milan dimiliki oleh Pak Erick Thohir. Itu. Hmm. Walaupun kemudian dengan pertimbangan-pertimbangan bisnis, akhirnya saham itu juga kemudian dilepas oleh beliau. Hmm. Tentu sudah mendapatkan cuan gitu loh, bro. Namanya bisnis, bro. Ya. Dan sekarang juga beliau juga kemudian membeli lagi nih. Dia juga dengan salah satu rekan bisnisnya kemudian mengambil alih kepemilikan dari Oxford United di Liga Kasta ketiganya Inggris. Hmm. Nah, ini juga kan menjadi semacam ini ya.
memberikan perspektif baru kepada para voter-voter bagaimana Pak Erick Thohir sebetulnya punya pengalaman manajerial dalam menangani tim-tim besar di Hmm. Eropa Hmm. gitu loh. Dan apalagi dalam salah satu statementnya di Twitter, beliau juga kan secara terang-terangan dan terbuka itu menyatakan bahwa dia ingin membersihkan persepak bola Indonesia dari tangan-tangan kotor. Ini sangat menarik betul sebetulnya gitu loh. Apalagi buat para orang-orang yang selama ini juga menginginkan hal yang sama, mungkin punya visi dan misi dan target yang sama dengan Pak Erick Thohir, cuma sayangnya tidak bisa punya semacam kekuatan lah untuk bisa Hmm. mengemuka gitu loh bro. Hmm. Dan mungkin saja melalui tangan atau melalui Pak Erick Thohir ini, kemudian visi misi yang sebetulnya sudah ada itu bisa semakin kuat gitu bro. Ya, oke. Kita bahas yang berikutnya, yang wakil ketua umum. Ternyata wakil Iya. ketua umum ini yang mendaftar ada 17 nama. Entah Wow. entah mendaftar atau didaftarkan itu kan posisinya masih belum jelas. Yang jelas ada Betul. nama gitu ya, ada 17 nama. Tapi yang menarik yang mungkin ini saya sebut adalah nama-nama yang menarik ya, Mm-mm. yaitu adanya Ratu Tisa, kemudian Mm-mm. ada Azrul Ananda, Ya, kemudian ada Yesayas Octavianus, dan ya. kemudian ada Zainuddin Amali yaitu Menpora. Dan Iya ada satu betul. kelompok lagi nih yaitu ada Yunus Nusri, Iwan Budianto dan Hasani Abdul Ghani yang notabene adalah ini dari Ekskul lama ya. yang lama ya. Oke, Bung, Ya, bagaimana nih dengan nama-nama yang saya sebut barusan untuk di calon wakil ketua umum? iya. Mungkin kalau ekskul yang lama, saya sejujurnya saya tuh masih punya harapan terhadap Hasani Abdul Ghani sebetulnya. Hmm. Mungkin kalau untuk Yunus Nusi dan Pak Iwan Budianto, saya pikir sudahlah, ini waktunya mereka untuk melepaskan itu, gitu loh, melepaskan ambisinya, gitu loh. Nah, Hmm. kita juga melihat pada kans dari Ratu Tisa ya. Hmm. Ratu Tisa juga salah satu yang berjasa mendatangkan Sintayong ke Indonesia. Karena Betul. melalui negosiasi yang dia lakukan, akhirnya Sintayong bersedia untuk bisa melatih timnas kita. Hmm. Kemudian Ratu Tisa juga pernah menjadi representasi dari kepengurusan di AFC gitu loh. Dan Hmm. itu menjadi semacam ini ya eh, pionir lah bahwa wanita sebetulnya juga punya kesempatan yang sama di dunia olahraga yang mungkin didominasi oleh laki-laki gitu loh. Hmm. Hmm. Dan Ratu Tisa juga pernah punya pengalaman sebagai wakil menjadi sekjen PSSI waktu itu. Nah, Hmm. saya pikir dengan segala pengalaman-pengalaman dia, apalagi dia juga punya secara akademis juga dia juga punya kemampuan itu. Saya pikir Ratu Tisa juga punya kans yang cukup besar untuk bisa menduduki jabatan sebagai Wasekjen gitu loh. Ya artinya Waketum, ya. Waketum, sorry. Hmm. Artinya kalau kita disuruh memilih, mungkin Ratu Tisa masuk ke dalam salah satu pilihan gitu ya. Betul. Temen kan lo voternya yang lain kan nggak tahu. Betul. Tapi jangan juga lupa bahwa di situ ada nama Azrul Ananda gitu Ya loh. betul. Azrul Ananda juga seorang pebisnis muda yang handal dan dia juga setahu saya salah satu pengurus di Persebaya dan dia juga kemudian punya banyak bisnis-bisnis yang ada hubungannya dengan olahraga dan dia Hmm. juga sering mengadakan event-event olahraga yang cukup mumpuni lah Hmm. untuk apa level Indonesia gitu loh. Dan dengan dia punya kemampuan manajerial yang bagus, kemudian dia juga punya latar belakang sebagai selain pengusaha, dia juga punya latar belakang sebagai jurnalis. Ini kan artinya membawa angin segar ya, bahwa jabatan untuk ketum ini, wakil ketua umum itu kan ternyata banyak diincar oleh orang-orang yang memang berkompeten gitu loh dalam hal Hmm. ini. Hmm. Kita juga melihat pada Yesayas Octavianus. Yesayas Octavianus saya tahu beliau adalah kolumnis bola ya di salah satu koran di Indonesia. Hmm. Kalau nggak salah Kompas waktu itu. Dan saya sering membaca ini ya tulisan-tulisannya. Dan dia juga terlihat dari tulisan-tulisan yang dia buat
dia juga sangat mengetahui alur-alur dan gaya-gaya permainan-permainan mengenai organisasi di kepengurusan sebuah federasi gitu loh, bro. Hmm. Jadi paling tidak dengan latar belakang dia sebagai jurnalis, tentu dia juga secara literasi juga bagus, kemudian dia juga punya apa link yang juga bagus, artinya kemungkinan dia juga masih punya kans juga cukup besar gitu, Hmm. bro. Yang keempat nih tuh Pak Mm-mm. Menteri. Nah, ini Pak Zainuddin Amali, saya juga kaget juga ya, Pak Zainuddin Amali ternyata tertarik juga untuk menjadi wakil ketua umum. Hmm. Artinya ini kan PSSI ternyata menjadi magnet ya, Hmm. magnet yang sangat kuat. Bahkan di level menteri aja ini loh mencalonkan diri untuk mencalonkan atau dicalonkan untuk menjadi wakil ketua umum. Hmm. Artinya ini kan sebuah jabatan yang sangat bergengsi dan sebuah jabatan yang mungkin juga membutuhkan orang-orang yang secara skill manajerial memang mumpuni. Hmm. Bahkan menteri aja berani turun tangan untuk menjadi wakil ketua umum gitu loh, bro. Ya, oke. Nah, ini Waketum ini kan sebenarnya nantinya akan ada dua yang dipilih ya. Tapi kalau ngelihat tadi urayanya dari Bro Ipung mengenai Azrul Ananda, Ratu Tisa, Yesayas, Iya. Octavianus, tiga nama ini kelihatannya sama-sama kuat nih. Akan bikin pemilih untuk bingung ini. Ini mau milih yang mana di antara Bingung. tiga nama ini ya kan? Wah, ini Nah, masalah gini, jangan jangan juga di apa lupakan ya, bro. Bahwa hmm, ini kan dari sudut pandang kita ya. hmm, Bahwa sudut pandang kita melihat bahwa orang-orang ini Yesayas, kemudian Ratu Tisa, Asrul Ananda, ini orang-orang yang sangat kompeten. hmm, Dilihat dari latar belakangnya dan ya, pengalamannya. hmm, Tapi itu belum tentu menjadi jaminan bagaimana ya, voter melihat mereka gitu loh. betul, ya. Kalau misalkan ada kepentingan-kepentingan lain ya kita juga mana bisa tahu gitu loh. Ya kan puter-puter pasti mikirnya sesuatu yang gue juga nggak ngebayang itu apa sih yang dia Iya, pikirin gitu ya. Karena kan kenyataannya betul. selama ini pemilihannya yang dipilih kok itu lagi gitu kan. Ya. Nggak Nah, ngerti itu itu dia, gimana bro. cara mereka memilih gitu kan, bingung. Ya. Betul, betul. Oke, terakhir Exco. Hmm, Exco ini ada iya. 78 nama. Dari Hmm, 78 nama ini kalau dikelompokkan ada orang baru, ya salah satunya iya. adalah Azrul, mungkin saya pikir Hmm, orang baru ya untuk di Exco. iya, Kemudian ada jurnalis, dari jurnalis tadi selain Yesayas juga ada Monica, ya, iya. Monica Desideria. ya Betul. Desidaria. Terus ada pemain, Iya, yaitu Kurniawan Dwi Julianto dan ada Yeyen Tumena. betul. Kemudian ada pemilik klub baru nih, Raffi Ahmad, artis kali ya disebutnya ya. Ada artis juga nih di sini, Nah, Raffi Ahmad. Kemudian ya Exco lama ada nama-nama yang tadi juga ada lagi di sini. Tapi gini, betul. nama-nama yang tadi di atas di Waketum juga seperti Azrul, dari Ratu, Tisa dan juga Yesayas juga ada juga namanya di Expo. Jadi mungkin Betul. kalau di Waketum tidak berhasil, ya mudah-mudahan di Expo-nya berhasil. Kira-kira seperti itu. Iya, Prepung, iya. bagaimana menanggapi 78 nama ini? Sebetulnya ini harapan saya ya secara subjektif dan secara pribadi, saya menginginkan bahwa Exco yang lama, terkecuali Hasan Abdul Ghani, ini silakan hengkang. Aduh. Silakan Oke, hengkang gitu oke, loh. oke. Terus? Berikan kesempatan buat orang-orang baru yang juga kita tahu dia punya pengalaman, punya kapasitas, punya kapabilitas, dan tentu mungkin belum tercemar ya. Nah, seperti kita contohkan tadi kan ada Raffi Ahmad di situ, kemudian Hmm. ada elemen pemain seperti Kurniawan Dwi Julianto, Yeyen Tumena, kemudian ada jurnalis wanita yang setahu saya beliau adalah pembawa acara lensa olahraga di Antv dulu, Hmm. Monica Desideria. Hmm. Kemudian di situ juga ada Yesayas Octavianus. Saya pikir kalau secara subjektif, saya memang menginginkan orang-orang yang seperti ini, gitu loh. Hmm. Artinya orang-orang yang belum tercemar, belum kena inilah, kena Virus-virus pengaruh-pengaruh ya. buruk, virus-virus. Ya, pokoknya mereka yang masih punya idealisme dan punya keinginan untuk membangun persepak bolaan nasional, Hmm. gitu loh. Pertanyaannya adalah
Apakah Mm. footer mau begitu atau tidak? Nah, itu dia. Itu Nah, dia. ini yang itu bikin susah ya Heeh. sebenarnya. Makanya footernya jangan itu-itu lagi deh gitu. Harusnya ada sesuatu yang berubah gitu. Ditambahlah jumlah footernya atau seperti apa. Iya nggak? Betul, Oke, betul. Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai profil yang secara singkat kita rangkum ya dari nama-nama yang sempat diajukan, bahwa ternyata inilah nama-nama yang terdaftar dan didaftarkan gitu ya untuk menjadi ketua umum, wakil ketua umum dan juga exco di PSSI periode yang akan datang. Menurut Sobat sendiri ada nama-nama yang perlu dibahas atau yang perlu dikoreksi atau dikomentari? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini, kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa, bye. Oke, thank you, bro.